Keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia tentu, karena untuk mendamaikan itu kan perintah agama, apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya, bahkan ketua Dewan Syuro pertama saya sebelum Gus Dur, tentu saya punya. Tapi kalau hanya untuk nyari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Kalau itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya. Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai, mencari solusi, tentu saya sangat siap. Hadirin dimohon berdiri. Ya, ini yang buatan Jogja. Terus satu buatan lampu dan juga evakuasi untuk iki lho wong iso dibutuhke protokol. Tuh. Oleh karena itu kita memang harus mengambil kemudian pengaruh persaingan juga yang ketat, sehingga mungkin ada pihak-pihak yang terkena akibat persaingan itu. Negara persaingan. Hampir semua negara mengalami itu. Nah itu kita pemerintah tentu ingin bagaimana menjaga supaya tidak terus terjadi pengangguran yang makin hari makin banyak. Pertama tentu kita memperbanyak investasi supaya bisa menyerap tenaga kerja. Itu saya kira. Nah, karena itu investasi kita dari luar negeri kita terus gencarkan tiap tahun ada peningkatan. Dan kedua menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni, yang sesuai dengan tuntutan. Sebab sekarang ini kan industri itu padat modal, padat teknologi, sehingga kalau mereka tidak memiliki itu tidak bisa terserap. Jadi mungkin kita membutuhkan tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya tidak ada yang bisa memenuhi itu. Karena itu kita melakukan semacam pelatihan, membangun, mengedukasi masyarakat melalui pendidikan vokasi. Ya, vokasi. Ini kita memenuhi itu. Kemudian juga mendorong ekonomi kreatif masyarakat dengan ada fasilitas seperti KUR ya di daerah. Kemudian juga kita menghidupkan lahan-lahan yang nganggur, dia untuk mereka yang mau bertani dengan cara-cara yang lebih modern. Tentu di bidang pertanian itu kalau model lama anak muda nggak mau. Karena itu bagaimana pertanian itu kita lakukan dengan pertanian modern, dengan mekanik ya, kemudian juga dengan cara-cara baru. Dan itu mulai banyak anak-anak muda yang mau terjun. Dan ternyata masalah di bidang pertanian, perkebunan itu juga karena itu kita ingin tidak ada lahan yang tidur dan tidak ada tenaga yang nganggur, sehingga bisa. Ini saya kira beberapa hal yang tapi tentu seperti saya katakan tadi, karena ini pengaruh global besar sekali. Nah ini memang kita berpacu ya
dengan keadaan yang seperti itu, di mana kita bagaimana juga membangun lapangan kerja ini di berbagai sektor. Itu barangkali yang saya sampaikan ya. Tapi mengenai umur itu nanti sedang dalam pembicaraan, saya kira sedang dalam pembicaraan supaya jangan sampai ada pihak yang dirugikan ya pembatasan itu. Kesempatan ya kalau di atas 27 tahun tetap ada kesempatan untuk bisa diterima kerja seperti yang 25 tahun ke bawah itu. Ya, saya kira ya. Nanti kita akan dicari solusi yang terbaik. Jangan ada korban dari pihak manapun, dari kelompok manapun, dari umur Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud konsistensi Bank Indonesia DIY dalam menyelenggarakan event Grebek UMKM selama 8 tahun. Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 sebagai langkah nyata upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Yogyakarta yang mencerminkan dukungan penuh terhadap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Acara ini tentu tidak hanya menjadi ajang pemasaran produk, penjualan, dan pembiayaan produk UMKM, tapi juga menjadi sarana edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang lebih luas. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta.